kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Perkenalkan, nama saya Dia Sapitri. Perkenalkan, nama saya Dia. Perkenalkan, nama saya Marcelia Maharani Putri. Perkenalkan, nama saya Siti Saro. Perkenalkan, nama saya Pina Arsana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation yang artinya bangsa. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini. Kementerian Sosial saja memetakan bahwa pada tahun 2014 Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. 6 diantaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Kementerian Sosial memetakan 184 daerah di tanah air rawan terjadi konflik sosial karena kondisi ekonomi yang tertinggal. 6 diantaranya prediksi paling rawan pada 2014 ini. Daerah tersebut yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Sepanjang 2013 di Papua terjadi 24 peristiwa konflik sosial, Jawa Barat 24, Jakarta 18, Sumatera Utara 18, Sulawesi Tengah 18, dan Jawa Tengah 18. Konflik bahkan bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa, kita juga dapat menyadari betapa konflik yang terjadi dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. Sejarah telah memberitahu kita bagaimana pemberontakan yang pernah terjadi selama masa tahun 1948 sehingga 1965 telah menewaskan banyak sekali korban manusia. Ribuan rakyat mengungsi dan di berbagai tempat pemukiman mengalami kerusakan berat, belum lagi kerugian yang bersifat materi dan psikis masyarakat. Semua itu hanyalah akan melahirkan penderitaan bagi masyarakat kita sendiri. Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara serta memelihara rasa kebersamaan, beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun integrasi nasional yaitu: 1. Adanya kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan sara dan keanekaragaman budaya serta adat istiadat. 2. Adanya kemampuan untuk mereaksi penyebaran ideologi asing. 3. Adanya kemampuan untuk mereaksi dan mencegah dominasi ekonomi asing. 4. Mampu berperan aktif dalam percaturan dunia di era globalisasi dalam berbagai aspeknya. 5. Bertekad untuk membangun sistem budaya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. 6. Menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya dengan cara melakukan pengajian kritis dan sosialisasi terhadap identitas nasional. Faktor-faktor pendorong, pendukung, dan penghambat integrasi nasional. A. Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional. 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. B. Faktor pendukung integrasi nasional. 1. Penggunaan bahasa Indonesia. 2. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam suatu bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. 3. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila. 4. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. 5. Adanya rasa senasib sepenganggungan akibat penjajahan yang diderita. C. Faktor penghambat integrasi nasional. 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. 2. Kurangnya toleransi antar golongan. 3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman gangguan dari luar. 4. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimbangan dan ketidakmeratan hasil pembangunan.
Potensi disintegrasi bangsa pada masa kini bisa saja benar-benar terjadi bila bangsa Indonesia tidak menyadari adanya potensi semacam itu. Karena itulah kita harus selalu waspada dan terus melakukan upaya untuk menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Integrasi nasional. Sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa proses disintegrasi sangat merugikan antara tahun 1948 sampai 1965 saja. Gejolak yang timbul karena persoalan ideologi, kepentingan atau berkait dengan sistem pemerintah telah berakibat pada banyaknya kerugian fisik, materi mental, dan tenaga bangsa. Konflik dan pergolakan yang berlangsung di antara bangsa Indonesia bahkan bukan saja bersifat internal, melainkan juga berpotensi ikut campurnya bangsa asing pada kepentingan nasional bangsa Indonesia.